Kawan, ini setelah dipasang ya towingnya, itu kelihatan ya. Nah, itu kelihatan towingnya udah dipasang, cakep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rusdi. Di video saya kali ini saya mau share tentang bagaimana caranya memasang towing bar ya kawan ya. Towing bar di bumper belakang pada All New Terios saya ini. Ya, All New Rush, All New Terios 2018 sampai 2023 sekarang ini masih sama, jadi masih sejenis lah kalau saya bilang ya. Mau digunakan di Terios, mau digunakan di Rush, All New itu bisa. Dan mungkin kawan-kawan ada yang pengen masang sendiri gitu ya, atau mungkin belinya dari luar, atau mungkin belinya secondan gitu, atau beli online, atau ya memang pengen masang sendiri seperti saya. Saya pengen masang sendiri aja, kemarin beli di toko tapi penasaran pengen masang sendiri. Jadi saya bawa pulang dan saya kerjakan sendiri. Oke, bagaimana videonya? Langsung saja kita cek bersama. Kalau untuk towingnya All New Rush, All New Terios itu terpisah ya, kakinya itu terpisah. Jadi beda dengan yang produk lain, ada sebagian itu yang langsung dari towing itu langsung ke sasis. Ini sisi kanan, ini yang sisi kiri. Jadi kira-kira seperti ini nanti. Pin, wah ini sudah dikasih ring ya, bukan ring sih tapi plat seperti ini. Untuk memasukkan bautnya ini, baut penguncinya ini kan bentuknya seperti ini kawan ya. Jadi dia nggak center posisinya ya, nggak center nih. Nah tuh kelihatan banget tuh ya, nggak center. Nah itu tujuannya buat ini kawan. Ini kan lubangnya gede nih kawan ya, lubangnya gede, atas bawah gede. Nah kita pepetin dia ke sisi terluar nih, sisi terluar ke sebelah sini ya kawan ya, terluar ke sebelah sini, bukan ke dalam. Oke, sisi terluar. Nah seperti ini kawan, jangan masukinnya itu nanti posisinya gini, ini salah posisi di dalamnya, tapi seperti ini kawan ya. Nah seperti ini dia akan ngunci nih, dan dia posisinya kalau ini kan posisi dalam nih, kalau seperti ini nih posisi dalam. Nah kita masukinnya posisi luar seperti ini, jadi dia masukinnya gini, masukin dalam sini dulu. Nah baru diginiin. Nah ini dalam kira-kira posisinya seperti ini kawan ya. Nah nanti itu harus dijaga nih supaya dia posisinya tetap posisi seperti ini kawan ya. Nah tuh kira-kira seperti itu, baru nanti dimasukin. Nah ini masukinnya hati-hati ya kawan ya, kalau nggak nanti dia bisa geser tuh, yang di dalam ini nih bisa geser. Jadi ini dimasukin seperti ini. Nah dimasukin seperti ini. Oke, baru nanti kita masukin ringnya satu dan baut, dikunci dengan baut. Kira-kira jadinya seperti ini kawan ya. Tadi baut yang atas itu untuk masuk dari sisi dalam, lalu dikasih ring seperti ini, ring plat ring ya kalau bilangnya, bukan ring biasa kan ringnya bulat gitu ya. Ini dari paketannya udah dapet, udah dibolongin. Nah dia lebar seperti ini, tujuannya buat ini ya kawan ya. Nah saling kunci nih. Oke, nah dikasih ini dulu baru dikasih baut. Nah ini saya baru pasangnya masih kekuatan tangan aja sih ya, karena nanti mau disetting ketinggiannya. Lalu yang di bawah seperti ini. Nah ini kawan ya, yang di bawah seperti ini sama ya. Jadi bautnya itu kalau yang bawah itu dari sisi belakang ini. Nah ini dari sini masuknya. Oke, nah masuknya dari sini, lalu keluarnya sini. Nah dikasih ring dulu, plat ring ya, kasih plat ring ini, lalu dikasih baut. Nanti kita lakukan penguncian. Saat ini masih saya sekedar pasang dulu supaya nanti pada saat pemasangan towing bisa disetting seberapa ketinggiannya. Oke kawan, jadi kenapa ada lubangnya seperti ini nih, masih panjang seperti ini untuk mengukur jarak ketinggian towingnya mau dipasang seberapa tinggi. Oke, ini baru sisi yang sebelah kanan, kita mau pasang sisi yang sebelah kiri.
di dekat knalpot sana tuh kawannya. Ini untuk sisi yang sebelah kiri itu ada di sini ya kawan ya, berdekatan dengan knalpot ya, berdekatan dengan knalpot, sama kayak tadi ya kawan ya. Jadi ini tuh pasang, dimasukin. Nah lihat kawan ya, ini tuh dia nggak center ya, dia posisinya nggak center. Nah yang miringnya ini tuh untuk sisi bagian luar. Oke, saya cari yang seperti ini. Oke, ini. Nah kawan bisa lihat sendiri, masukin dalam, sama cara masukinnya seperti tadi. Oke, gini ya. Kalau udah masuk baru diputar. Lepas. Nah seperti ini kawan, pastikan dia letaknya seperti ini ya kawan ya. Nanti dia diletakin di posisi terluarnya ya kawan ya, makanya dia sedikit memanjang. Nah tuh sisi terluarnya. Oke, nah kalau sudah, berikutnya kita pasang kaki towingnya yang ini ya. Nah ini kita masukin dulu seperti ini kawan ya. Nah saya kayaknya harus ngerjain 2 tangan. Oke, saya coba pasang dulu ya kawan ya. Nah oke kawan, nah ini udah jadi ya kawan ya. Ini udah juga terpasang sisi sebelah kiri. Jadi sisi kanan dan kiri. Itu sisi kanannya, kalau kawan lihat tuh yang hitam itu ya. Nah itu udah jadi, sisi kiri juga udah jadi. Selanjutnya kita pasang towingnya nih kawan ya. Ini kakinya, tapak kakinya sudah dipasang ke sasis. Berikutnya kita pasang yang towingnya. Kita ambil towing dulu ya. Ya oke kawan, ini towingnya. Towingnya masih dibungkus. Ini yang towing mode ARB. Nah nanti di tapak kakinya tadi yang ke sasis itu, ini kita hubungkan yang ini nih kawan. Oke, 2 ini yang kita hubungkan. Kita buka dulu ya. Saya buka dulu. Oke, bungkus plastiknya udah dibuka kiri dan kanan. Nah ini baru nih, ini agak kesulitan nanti di settingnya. Nah pemasangannya seperti ini kawan. Saya letakin dulu deh. Ini nanti agak miring-miring. Nah ini kan masih miring nih kawan ya. Nah nih yang nanti harus disejajarin dulu. Jadi udah disejajarin tapaknya itu dengan tapaknya ini, baru nanti kita setting ketinggian towingnya. Kita pemasangan dulu. Oke kawan, ya towing sudah terpasang nih. Ini itu untuk setting jaraknya aja kawan ya. Jadi jarak dari sini, dari bumper ke luar. Oke, ini settingnya. Lalu kalau di sini yang 2 ini itu untuk ketinggiannya kawan ya. Ketinggian, jadi jarak ini
jarak dari atas ini ke bumper. Jadi nanti mengikuti jarak towing ini tingginya mau seberapa. Oke, nah tapi harus diperhatikan kawan settingnya. Kalau terlalu tinggi, nanti dengan sensor itu terdeteksi. Ya kawan ya, jadi saat kita mau mundur, begitu masukin persneling ke mundur, maka otomatis alarmnya akan bunyi seolah-olah ada benda yang dekat. Jadi itu biasanya disebabkan karena towingnya ini terlalu tinggi atau mendekati dengan sensor kawan. Jadi saat pemasangan ini, setelah terpasang baru kita lakukan setting. Jadi ini dipasang, ya dipasang sekedar dulu sebelum dikunci ketat, lalu kita lakukan setting jarak yang kanan dan kiri, jangan sampai dia miring gini ya kawan ya. Nah miring, kita lakukan setting. Kalau seandainya dilihat dari belakang dia miring gini ya kawan ya, ada yang ke kanan atau ke bawah, nah itu settingnya dari sisi bagian yang ini nih. Oke, bagian kiri dan kanannya. Nah itu kalau miring ya. Tapi kalau seandainya, nah ini ada yang terlalu maju atau ada yang terlalu mundur, atau kita pengen jaraknya dimundurin ya agak sedikit jauh gitu ya, nah itu settingnya dari sini. Tapi yang harus diingat, terlalu jauh nanti terdeteksi sama sensor parkir, terlalu tinggi juga bisa terdeteksi sama sensor parkir. Jadi saat melakukan setting, pastikan kita lakukan pengujian nyalain mobil dan masukkan ke persneling mundur gitu ya, kira-kira sensornya menyala atau tidak. Kalau kira-kira sensornya sudah tidak menyala lagi, maka sudah oke. Kawan, ini setelah dipasang ya towingnya, itu kelihatan ya. Nah itu kelihatan towingnya udah dipasang, cakep ya. Garasi saya juga terbatas ukurannya, jadi saya buatnya itu kurang jauh. Tadi saya coba kasih jarak agak sedikit manjang, wah lebih keren menurut saya ya, menurut saya. Jarak ini dari bumper, towingnya sedikit dimundurin lagi, itu keren, cakep kawan. Terkesan mobil itu sedikit lebih panjang kalau dilihat dari samping. Tapi karena garasi saya nggak cukup, kalau saya coba tadi ternyata pintu saya jadi kesulitan buat dibuka tutup. Ini udah mentok pintu garasi saya, garasi mobil, jadi karena model pintunya pintu lipat ya, jadi saat dimundurin sedikit lagi saya akan kesulitan saat proses buka dan tutup pintu. Dan sepertinya stiker buat di situ saya kurang minat masang ya. Banyak yang bilang cakep sih di sini, keren gitu ya. Tapi entah kenapa kok saya merasa kurang keren. Lebih sedap dipandang itu polosan. Jadi saya biarin polos. Kalau seandainya saya pengen tempel stikernya, ya saya bakal tempel. Tapi kayaknya saat ini saya lebih demen lihat dia polosan. Kayak gitu, mantap lah itu namanya.